Apa kabar? Semoga kabar baik kalian di sana. Amin. Amin. Juga baik-baik saja, walaupun menahan-nahan kesel. Masa-masa kayak begini ya, pandemi ya, berantakan semuanya. Hancur men, caur. Isma yang tadi badannya gede, sekarang sama. Udah kurusan dia. Oke, ini biar khusus sekarang ini kita akan mengupas tentang media. Wih. Kenapa media? Media adalah salah satu support yang emang sangat dibutuhkan oleh all talent, baik di musik ataupun di produk-produk baru yang akhirnya orang akan melirik, gitu kan. Dan di sini gua Nyong Kunci, Ale Error dan Mas Bismar, emang basic masing-masing itu berbeda. Kayak gua as a producer man, tiba-tiba gua bikin channel CNL. Iya, beda-beda. Kayak gua. Kalau dia host di MCKW. MC juga di salah satu radio ternama. Wih, gua nggak mau sebutin karena radio nggak support gua. Bener. Channel ini. Makanya lo doain banget. Enggak berdoa. Kalau support baru sebutin. Mas Bismar juga. Media juga. Salah satu pentolan media. Mas ceritain dong, Mas. Wah, pentingnya media, Mas. Ya. Ini media. Gini, karena kita ngebahas tentang media nih, jadi media itu punya peran penting. Nggak cuma di pengkarya, sebenarnya banyak faktor. Nah, karena kekuatannya itu kita tarik benang merah di dunia industri musik, film dan segala macam gitu kan. Dia punya gue bilang sih magic sendiri ya. Magic sendiri. Magic sendiri karena mereka didengar gitu kan, terutama media-media yang memang sudah integritasnya bagus kan ya. Gitu. Nah, saking kuatnya media, ada satu bahasan yang menurut gua menggelitik nih. Media itu kayak menggelitik ya. Nah, balik lagi media ini punya dua mata pisau nih. Seperti gua punya punya dua mata pisau. Dia bisa two eyes knife. Dua mata pisau, two eyes knife. Wih, keren banget. Ini bahasa London. Belajar bahasa Inggris padahal di Ponsengon. Oke. Kalau menurut gue, kalau lu mau bertanya tentang media dan seputarnya, gue punya teman ini. Wah, emang tapi seberapa penting sih emang menurut lu media itu? Menurut pandangan masing-masing. Gini, analoginya ketika media bisa mengangkat dan bisa juga menjatuhkan, berarti kan dia punya kuat banget perannya, gitu kan? Oh iya. Oke, sepentingnya media itu bisa membawa orang ini bisa menjadi positif, bahkan ke hal yang negatif juga ya. Iya. Berarti media ini bisa menjadi kawan, bisa jadi lawan. Betul. Kayak politik aja. Iya. Politik aja butuh media cuy. Iya. Yang dibahas media kan banyak kan, ya kan? Media cetak, radio, TV, atau mediasi, atau media. Definisinya tuh banyak media. Iya. Berarti media dan kamu, aku, media, kau. Beda Pak. Ini jadi lagu. Ini kan kalau Indonesia jadi lagu nih. Iya. Produser susah ya Pak. Susah. Ya udah Nyong. Coba gue sopan ya. Ini aja nih hubungin temennya buat kita di Behind the Show kali ini kita coba temennya Bismar. Namanya Mas Teguh Yuswanto. Dia siapa? Dia wartawan senior sudah 23 tahun. Wow. Wartawan senior ya? Wartawan senior. Oke. Dia Masih punya. buan dulu sih lah umurnya. Assalamualaikum. Ya, Mas Teguh. Ada. Sehat Mas, alhamdulillah. Mas, gini Mas, Behind the Show mau mengulas tentang media nih Mas, perjalanan media yang pengaruhnya terhadap industri hiburan, gitu kan. Ada waktu Mas? Oh gitu, siap. Ya, thank you Mas. Assalamualaikum. Nih, kebetulan dia lagi kosong nih sekarang. Ada waktu Mas? Waktu nggak ada, makanan banyak. Oh iya. Cakep tuh. Tapi ada ya? Ada. Kita diundang nih sekarang nih. Oke. Kebetulan dia lagi senggang nih di rumah. Oh itu sana. Sana Ada ya? Naik mobil yang canggih ya? Oh yes. Asik. Lu nggak sebut. Gua Lagi request. Mobil banyak dia. jadi Lebih banyak. Obsesi doang. Ya udah, yuk. Cita-cita doang. Mobil lu ada musik Kak? Banyak. Bawa aja bawa tuh radio.
Selamat hari Behind the Show. Seperti yang tadi kita bahas, kita akan berkunjung ke seorang narasumber. Dia seorang wartawan senior. Sangat seniornya, ngomong juga harus hati-hati. Ya Bor, ya tadi yang kita janjikan, kita datang ke rumah Mas Teguh Yuswanto. Ini dia sosok Mas Teguh Yuswanto. Selamat sore Mas. Selamat sore. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik Mas sehat. ya. Iya, sehat. Tetap wartawan. Iya, tetap. Oke Mas, ini kan acara Behind the Show itu bertema tentang mengupas orang-orang yang ada di belakang layar untuk kesuksesan seseorang atau seorang talent ataupun produk atau apalah. Mungkin Mas Teguh ini punya cerita yang menarik gitu kan. Dari sisi media Mas ya? Dari sisi media Mas ya. Pernah nggak Mas atau suatu ketika tuh pas saat menulis tentang talent itu harus milih-milih nggak sih atau ngelihat dulu orangnya seperti ini atau ntar tiba-tiba tuh kita kepikiran gue nggak gitu suka dengan talent ini gue biasain aja tulisannya deh. Ada pernah kayak begitu ya sih Mas? Jadi gini, sebelum saya nulis seseorang atau tokoh, itu saya harus jatuh cinta dengan narasumber yang akan saya tulis. Jadi udah langsung pilihan hatinya ke situ. Pasti saya akan menggali dengan hati, menggali dengan dalam. Saya nggak mau ngambil yang terlalu jauh, Jokowi aja lah. Kita kan media langsung ya, langsung yang orang yang nomor satu ya. Jadi waktu saya di tabloid Bintang itu kan media hiburan. Saya mau nulis Jokowi, gitu kan? Ya otomatis ditentang lah. Loh kenapa Jokowi ditulis? Ya udah ini keren aja. Pokoknya ini keren. Ini akan hebat nih, saya bilang gitu kan. Sampai saya harus menghadap ke pemimpin perusahaan yang akan memberi tiket, akan memberi bayar hotel, gitu kan. Karena kan ini nggak masuk, ini media hiburan, ini Jokowi yang mau saya tulis kesuksesan dia sebagai wali kota. Karena saya ngotot, akhirnya berangkat saya liputan wawancara. Saya sudah feeling gitu. Begitu wawancara, ini orang akan, saya nggak ngelihat akan gimana-gimana, tetapi aura untuk di media itu akan keren. Saya nangkepnya kayak gitu aja, karena saya kerja sebagai media. Ini orang akan keren nih kalau masuk di media, saya bilang gitu. Udah saya sana wawancara, nginep berapa? 2 hari lah. Wawancara bla 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 bla. Cukup lama lah, sampai foto-foto keliling ke rumahnya Jokowi gitu kan, makan gitu, terus udah selesai. Selang berapa saat kemudian tiba-tiba kan langsung meledak nama dia kan. Iya. Terus siapa lagi? Banyak sih yang, atau Andin tuh juga. Oke. Penyanyi. Jangan Andin dulu deh. Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier. Itu orang yang pertama kali nulis itu juga saya. Saya dipanggil Pak Roso. Kebetulan saya waktu itu juga ngerjain tabloid tokoh. Ini ada temen nih pesulap. Tolong diwawancarain. Saya tulis wawancara di tabloid tokoh. Karena saya juga double di Bintang, saya panggil juga tuh Deddy Corbuzier ke Bintang. Jadi karena itu orang yang pertama kali diwawancara media secara serius, difoto pakai lighting, ya dia pertunjukan lah, sendok lah, dipelengkungin segala macem. Jadi dia ini show di depan kita. Nah itu juga gitu, wah nih ya dalam hati ya ini bakalan jadi nih. Salutnya sama seorang Mas Teguh ini sendiri ya, mengangkat sebuah berita itu dia kan pastinya berdasarkan dari naluri dan riset dan segala macam sebetulnya ya. Itu biasanya atas dasar apa sih Mas? Jadi gini, pertama saya jelas wawancara dengan orang itu kan. Setelah wawancara dari orang itu, untuk nambahin kan harus pendapat orang lain. Terus kita lihat konsernya seperti apa, reaksi orang, penggemarnya seperti apa. Kita nggak ingin istilahnya menampilkan satu profil itu hanya dari omongan dia aja kan, ya kan. Jadi kita dengar dari yang lain lagi. Ya tentunya kita pilih yang baik-baik aja. Dari sisi yang lain. Sisi yang lain yang baik-baik juga. Kayak waktu saya pernah nulis Jamrud. Sebenarnya itu kan yang mimpin Ajis kan, Ajis kan. Krisyanto juga nggak banyak ngomong. Tapi itu saya paksa semuanya ngomong.
drummernya saya wawancarai dengan waktu yang sama. Jadi itu kan waktu itu nginep di 4 kamar ya, kamar satu-satu. Saya datangin satu-satu. Oh, satu-satu. Satu-satu. Keren dikumpulin. Enggak, satu-satu. Jadi saya wawancara satu-satu. Setelah itu wawancara pihak lain yang kira-kira bisa paham tentang ini. Baru saya tulis. Jadi ya sebenarnya sih kalau profil kayak gitu relatif lebih gampang, nggak sulit ya. Oke. Nggak sulit. Yang sulit kan suruh menulis orang, kita nggak ada bahannya. Ya. Betul. Tapi kadang ada gak Mas dalam kendala lah ya, mungkin ya dalam mengangkat sebuah berita, source-nya ini susah dicari atau susah ditemukan dan segala macam. Mungkin untuk skala untuk diinterview aja dia kadang nggak mau. Menghindar lah ya. Menghindar Banyak, gitu. ya banyak. Itu kan ya banyak lah. Itu Misalnya ini gimana tuh? ya jangan berhenti sebelum berhasil. Oke. Terus deh. Jangan berhenti sebelum berhasil. Kayak kadang-kadang gini lah, misalnya ini artis kita mau wawancarai, narasumber lah mau kita wawancarai. Untuk mastiin bahwa orangnya ada di rumah atau enggak kan juga harus butuh dikulik kan. Misalnya kita nungguin sampai pembantunya keluar, ibu ada nggak di rumah atau bapak ada nggak di rumah. Begitu ada, ya udah kita nunggu di situ sampai dia keluar. Begitu keluar baru langsung kita todong, minta waktunya atau janjian apa. Ya rata-rata sih saya juga paham ketika orang lagi naik daun, nggak punya waktu, jadwalnya padat, capek dan dia juga kaget ya, shock ya. Orang tiba-tiba dari nggak terkenal tiba-tiba terkenal, semua orang menyapa, itu capek juga loh. Ya kita harus paham itu. Tantangannya Ya. tantangannya. Ya sabar aja, harus sabar aja. Selama berkarir di Bintang, kota yang paling sering dikunjungi itu Sukabumi. Banyak talent di sana. Bukan, Desi Ratnasari. Oh, gitu. Legend ya. Iya. Nah, kalau pengalaman kayak misalnya ditolak dan segala macam, kayak misalnya ini artis yang mau kita angkat ya, dia nolak kita gitu, pernah nggak Mas? Banyak. Biasanya gini, kadang-kadang ketika artis sudah di posisi entah musisi, entah pemain sinetron, ketika udah di posisi itu, ya mungkin capek atau mungkin gimana dia nggak mau terima wartawan. Ya macam-macam. Biasanya mereka itu akan terima ketika kita bertanya tentang karyanya dia. Oke. Dan itu kadang-kadang itu udah menjadi ini ya, menjadi trik dari teman-teman wartawan, pura-puranya dalam tanda petik, ini ngomongin karya, walaupun setelah asik ngobrol akhirnya ditarik ngomong yang lain-lain yang sesuai tujuan kita. Mas, selama itu lebih asik nulis artikel tentang ya tadi kan si Jokowi, ada juga artis, lebih asik nulis mana Mas? Lebih ke orang-orang yang berpolitik atau enggak, sebenarnya semuanya asik karena kan penyaringannya di Jatuh Cinta itu tadi kan. Oh gitu. Udah, jadi saya nggak pernah nulis secara terpaksa atau enggak. Oh, iya. Jadi selalu dengan suka, selalu dengan suka. Dan saya nggak mau nulis yang saya nggak suka. Ya, tapi kita tahu di media itu terkadang harus menyajikan atau menulis narasumber yang sebenarnya kita juga tidak banyak tahu. Terlebih zaman dulu tuh belum ada Google, data sedikit, minim segala macam. Nah, mensiasati itu seperti apa? Nah, saya pernah disuruh wawancara 3 Darah. Oke. 3 Darah itu udah tahun berapa? 70 apa berapa? Saya juga lupa. Udah lama itu wawancara 3 Darah gitu kan. Ya udah, ketika kita pengen wawancara orang ini kita nggak paham, ya harus punya kerendahan hati bahwa saya dengar namanya tapi secara detail saya nggak tahu. Cuma ya adalah kemasan cara bertanya yang kira-kira supaya nggak terlalu memalukan lah ya. Karena kan kita bawa nama institusi, bawa nama profesi. Nah, yang kalau kasus 3 Darah itu gini, saya begitu masuk, lihat ruang tamu, lihat foto, lihat ini kan pasti ada tuh. Sebenarnya semuanya tuh rumah itu menjelaskan orang. Rumah itu menjelaskan orang. Dan kebetulan saya itu kan agak sedikit jeli lah. Ketika saya udah mulai bekerja, telinga, mata itu semuanya bekerja. Saya ini lihat, kebetulan di bawah meja itu ada clipping. Saya ambil itu, saya baca. Oh ternyata clippingannya beliau gitu kan. Saya baca sekilas bahasa cepat. Udah saya tenang, jadi udah paham siapa orang yang mau diwawancarai. Kalau misalnya dari sini nggak bisa kan dari gambar-gambar. Oh ini konsep tahun segini ini.
Jadi nanti dari potongan-potongan itu akan nyambung, ini bisa menjelaskan seperti ini. Jadi mengeksplornya itu bisa dengan apa aja ya? Bisa dengan apa aja. Dengan keminimalisan data iya. Itu kan karena belum ada Google, belum ada Wikipedia, belum ada apa-apa yang untuk kita tanyain kan. Paling ya ini artis tahun segini, angkatan ini, lagunya ini gitu kan. Ya udah, kalau misalnya blank ya udah, kita lihat di rumahnya ada foto apa atau apa gitu. Ya pasti hampir semua wartawan punya keterampilan untuk bertanya tanpa membuat dirinya malu gitulah. Pasti punya cara. Mas, artis atau tokoh pertama yang diwawancari masih ingat gak siapa? Masih. Siapa? Saya pertama kali wawancara W.S. Rendra. Yang kedua Putu Wijaya. Waktu itu ndredeg kah, grogi kah? Jadi gini, barokahnya orang bodoh ya, karena nggak ngerti dunia jurnalistik segala macam, jadi nyantai. Jadi kayak anak-anak gitu loh, kayak anak-anak, kayak bertanya anak-anak. Lugu. Jadi waktu itu dia itu bercerita tentang kebudayaan dunia lah, tentang, saya masih ingat materi yang diomongin W.S. Rendra waktu itu, bahwa dia komplain dengan film-film Amerika Hollywood masuk ke Jerman didub pakai bahasa Jerman. Telenovela masuk ke Indonesia didub pakai bahasa Indonesia. Itu udah kehilangan kehilangan emosinya. Jadi antara gerak ini dengan gambar itu nggak sinkron. Nah itu pas Willy pada saat itu mengeluhkan soal itu. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada satu pengalaman wawancara dengan Mas Willy yang menurut aku cukup keren ya. Jadi pada saat itu saya lagi ngelola website namanya iwanfals.co.id ya kan. Pendirinya saya pemretnya, pendirinya saya Iwan Fals sama Navin Falcon, pendirinya 3 orang. Reporternya siapa? Iwan sendiri. Terus saya telepon, "Mas, kita wawancara siapa?" "Mas Willy," gitu. Ya udah, akhirnya bertiga saya jemput pakai Innova. Waktu itu saya mobilnya Innova, saya jemput Iwan ke Lewinanggung, bawa ke rumahnya Mas Willy di Cipayung. Udah. Jadi Mas Iwan yang wawancara langsung ke ini. Itu sebenarnya narasumber kedua tuh. Narasumber Mas Iwan yang kedua, pertama Radar Pancadahana. Itu wawancaranya di Citos. Nah, Mas Willy itu ya, saya ngambil foto aja. Jadi ngerekam pembicaraan mereka berdua. Dan itu masih semangatnya luar biasa. Nah, wawancara yang maksudnya kesempatan yang berikutnya yang waktu sama Iwan itu dia membahas tentang blue energy. Yang air bisa untuk ini. Nah, menurut Mas Willy itu benar itu. Jadi pembicaraan pada saat itu ya ada kebudayaan, ada udah fix itu ngomongnya. Ya udah lengkap lah itulah. Ya sekarang itu kan peristiwa yang luar biasa lah. Ya. Saya nyetirin, Iwan di samping, ya kan. Terus wawancaranya Mas Willy itu kan dahsyat itu, luar biasa. Nah saat itu Mas menampung apa ya kan kita ketemu orang-orang besar gitu kan, dan dengan pemikiran-pemikiran mereka yang luas gitu kan. Sementara kita harus menampung obrolan mereka gitu kan. Nah, untuk menyerapnya itu waktu itu kesulitan nggak Mas? Enggak lah, kita jadi SpongeBob aja kan, jadi spon aja kan, kita serap semua. Ketika mau dikeluarin kan tergantung kebutuhan kan. Jadi nggak usah dikeluarin semua, kita cicil aja. Ini mau ngomongin soal apa nih? Oh ya berarti ini kan bisa disaring. Itu kan menjadi berkah buat kita dapat wawasan banyak. Ya udah kita simpan. Kayak soal musik aja. Ya. Saya bisa tuh bukan paham musik itu bukan karena baca buku atau kursus, tetapi wawancara orang-orang yang memang berkecimpung di situ. Oh, pada akhirnya. Iya kan? Karena apa? Misalnya kita ngomongin musik, tanya ke Iwan Fals. Mereka itu udah berpengalaman puluhan tahun, bikin lagu udah ratusan, ngadepin konser udah berkali-kali. Omongannya dia satu kata itu maknanya luar biasa. Kita wawancara siapa lagi? Padi. Kita wawancara lagi siapa? Salon Seven. Kita wawancara Krisdayanti. Itu orang yang praktisi di musik semua. Jadi nggak perlu baca buku. Bukunya ya itulah dia. Dan kalau buku kan kita baca. Nah kalau orang kan bukunya ngomong sendiri kan. Ya. Kita tinggal dengar. Ya Bor, satu hal yang bisa kita tangkap nih ya.
untuk menjadikan orang yang kaya jangan banyak bicara, Bor, tapi banyak mendengarkan. Ya benar, persis. Persis. Oke, Bor, masih di Behind the Show, juga masih di rumah Mas Teguh Yuswanto, wartawan senior kita. Ya. Nah, Mas mungkin bisa dijelaskan sedikit nih, Mas, biar Bor semua tahu awal mula berkarir di media itu tahun berapa, Mas? Jadi tahun 1995, jadi pada saat itu saya ini agak panjang, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Mas. Saya lulusan sarjana kehutanan dengan IPK rendah, masuk ke Jakarta, nyari pekerjaan susah, terus terang susah. Karena apa? Satu, nggak punya relasi. Ya ada relasi tapi sangat terbatas. Daftar sana sini kerjaan tuh nggak dapet. Akhirnya saya main ke tempatnya Mas Endi, diajak Mas Fajar almarhum kakak saya. Di situ tuh kumpulan, ternyata di situ banyak wartawan-wartawan senior. Ada Remy Sutansyah, Hans Miller Banurea, semua udah almarhum ya. Ada Endi Aras, ada Amazon Dalimunte, ada si siapa? Zulfauzi Lubis. Ini mereka itu udah wartawan senior semua lah. Angkatan tahun 80-an mereka udah pada nulis. Jadi saya masuk ke situ, ternyata ini kumpulan teman-teman wartawan yang akhirnya nanti cikal bakalnya berdirinya Kabar Kabari. Infotainment Kabar Kabari. Itu kabar 5 kuartal lah awalnya dari situ. Jadi saya udah di situ, udah mau tidak mau dalam lingkungan seperti itu. Terus diajak bikin konsernya Iwan Fals ulang tahun Suara Merdeka. Konser Iwan Fals Suara Merdeka di Semarang sama Magelang. Nah, saya ditunjuk, belum pernah bekerja, belum pernah apa. Mungkin karena nggak ada orang, adanya saya ditunjuk menjadi road manager. Itu tahun 95 road manager sama Andi Aras. Ya udah. Jadi tugas saya ngawal Iwan dari konser Magelang sama ini. Nah, setelah selesai itu saya tergerak, wah ini menarik sekali ya. Penonton mengelulukan segala macam, bagaimana panitia menyembunyikan Iwan supaya tidak diserbu oleh massa, itu luar biasa. Akhirnya saya tulis tuh. Saya titip ke abang saya, Mas titip supaya dimuat di Harian Jayakarta. Terus rupanya sama Mas Fajar diedit. Ya inilah standar lah, titik koma segala macam. Ejaannya kan harus benar. Ternyata setelah diedit, dimasukin, langsung dimuat. Dan itu seneng banget tuh. Sekali nulis langsung dimuat. Iya. Langsung dimuat. Itu awal tuh Mas ya. Pertama kali, dan itu saya masih ingat nulis konser Iwan Fals, judulnya Iwan nyanyi 2 tali gitarnya putus. Tali gitarnya itu, senar gitarnya putus 2, tapi tetap. Nah waktu itu yang main 3 tuh, Mas Iwan, basisnya Nanu, terus yang ngedrum adiknya Nanu, itu basis mantan drummer Trencem, band Trencem solo Trencem, itu yang anggotanya salah satunya Mas Jody lah. Nah itu saya secara ini langsung bikin tulisan itu. Adapun waktu wawancara Rendra itu saya nggak nulis. Kan saya bilang orang yang pertama kali diwawancara Rendra, tapi nggak saya tulis. Waduh. Gitu. Paham kan? Iya. Malah Iwan Fals yang tulis ya. Nah, yang pertama kali saya nulis Iwan Fals. naskah pertama yang langsung dimuat, dan sejak itu akhirnya saya rutin ngisi di Jayakarta. Terus nulis cerpen. Jadi pada saat itu saya hidup dari nulis cerpen sama ngisi berita. Ngisi berita. Dan pada saat itu menurut saya itu kondisi media itu sangat bagus. Saya nulis cerpen 1 itu bisa untuk ngontrak 10 bulan. Cerpen 1 tuh Mas? Cerpen 1. Kalau satu novel bagaimana ini? Ya, cerpen 1. Jadi gini, saya nulis waktu itu di Nova ya, tablet Nova. Saya belum jadi wartawan, masih freelance gitu. Dihonori 500.000 tahun 90 sekian. Nah, sementara kontrakan saya segede gini, dulu di Dewi Sartika itu 50.000. 50.000 ya sekarang ya. Ya mungkin sekarang 2 jutaan lah. Kontrak sebulan kan sekarang sekitar 500 sampai 1,5 juta lah ya. Tapi dulu tuh segitu. Saya seneng, akhirnya udah jadi rutin karena belum punya komputer. Saya ngetiknya di daerah Jambu ini,
Cawang tuh ada di dekat Kalibata itu ada rental komputer. Ya, rental komputer. Jadi saya ngetik tuh harus cepet. Sebab kalau ngetiknya lama, makin duitnya habis untuk nyewa. Honor dari itu kan. Jadi saya ngetik harus udah dilatih harus cepet. Jadi sebelum ngetik udah saya tulis poin-poinnya, saya ngetik harus 10 menit aja. Jadi dihitungnya kan sejam. Iya, harus cepet. Jadi udah itu kemana-mana itu udah liputan sendiri, bahkan konser besar Jackie Chung ya dari Taiwan, Jackie Chung tahun 90 sekian, saya belum jadi wartawan itu. Saya bisa masuk. Saya mau ke panitianya, saya bilang saya mau nonton ini. Anda dari media mana? Saya balik mau ditulis di mana? Saya bilang gitu. Karena saya udah punya kepercayaan diri, saya bisa masukin tulisan kemana-mana aja. Mau ditulis mana? Terus oke. Akhirnya dikasih ID nonton Jackie Chung yang waktu itu tiketnya aja paling murah 500.000 tahun segitu. Itu dikasih untuk akses ya? Untuk akses ID card ini pers. Akhirnya masuk nonton. Kita tulis termasuk Green Day waktu itu saya nulis dimuat di Jakarta itu setengah halaman. Judulnya waktu itu konser Green Day lampu kuning buat para orang tua. Judulnya itu. Ini dari judul bikin penasaran nih. Iya, lampu kuning buat para orang tua. Gue pernah denger kayak gitu, buat pas konser di sini kan. Iya, konser di sini. Sempat rusuh ya. Iya. Itu saya kasih judul itu. Itu juga lumayan honornya dari Jakarta. Terus ya pokoknya hampir peristiwa musik, peristiwa kebudayaan saya ini. Nah, akhirnya ada lowongan kerja di Bintang. Itu malah saya nggak tertarik. Wah, kayaknya enakan kayak gini, kita punya kemerdekaan. Mau nulis apa aja terserah, mau ngetiknya kapan, kita nggak dibatasin deadline, nggak disuruh ngejar ini ngejar itu, ya terserah kita. Itu sebenarnya masa-masa yang enak juga. Nah, udah belum punya kerjaan, jadi penulis lepas, udah bisa makan, bisa ngontrak kamar sendiri, itu menurut saya tuh luar biasa loh. Gimana nggak seneng sekali dimuat bisa untuk 10 bulan gitu kan. Jadi nyantai banget, tenang banget. Nah akhirnya Mas Fajar, kamu kerja yang umum aja, jadi masuk kantor, ada gaji tetap, ini kan kamu nggak selamanya sehat. Kalau sakit nggak ada asuransi. Itu diancam itu. Akhirnya racun tuh Mas ya. Iya, Mas Fajar tuh bilang kalau kamu sakit gimana? Siapa dia? Ya akhirnya situ ya. Iya, terus orang tuh nggak akan selamanya sehat. Kalau kerja itu ada ruang untuk sakit, ya paling nggak ada ruang untuk sakit. Ada untuk cuti atau apa segala macam, kalau kan nggak ada cuti. Padahal udah nikmatin banget kemerdekaan itu. Ya udah akhirnya saya ngelamar di Bintang, daftar pertama nggak diterima tuh. Terus daftar kedua baru diterima. Dan waktu wawancara saya bawa ini clippingan yang udah pernah saya tulis. Wawancara saya ini saya pernah tulis sini. Mas Teguh walaupun sudah di Bintang saat itu juga tidak meninggalkan dunia freelance-nya, benar? Jadi apa ya? Sebenarnya sih sebenarnya saya merasa energinya itu masih berlebihan. Energinya masih berlebihan sehingga bukan terpaksa sih. Saya sebenarnya orangnya kan senang kalau ada orang nanya, saya jawab. Dan kadang-kadang ada yang ngingetin itu kan ilmu rahasia dapur, dan saya nggak mikirin kayak gitu. Saya berbagi aja. Jadi misalnya ada perusahaan Akurama Record itu lama. Mas bantuin promosi, oke. Sistemnya gimana per project? Oke, Tekken per project. Jadi setiap kali launching apapun saya yang jalanin. Terus waktu itu sempat dulu Yesi Gusman juga minta. Yesi Gusman. Oke. Cuma itu sebentar lah. Tapi yang jelas benar-benar saya kerja itu di RTV. Di RTV, Mas bantuin kreatif untuk pemasaran. Saya bantuin untuk. Jadi ini nyala konsep marketing di TV itu seperti apa sih? Saya bikin konsepnya. Terus satu lagi itu di Bali Post Group. Saya bikin tabloid toko. Saya pendiri di situ tabloid toko dan saya jadi redaktur kebudayaan di situ. Saya fair, nggak ngurangin jatah Bintang. Saya nggak. Maksudnya gini, nggak ngurangin. Jadi apa yang dimuat di Bintang nggak dimuat di sini. Dan saya di sini pakai nama lain. Jadi benar-benar beda narasumbernya. Jadi misalnya di Bintang selama ini nulis 10, begitu ada tabloid tokoh jadi 15.
Nambah tulisan gitu, nambah tulisan. Jadi itu yang saya bilang ada beberapa pekerjaan itu. Jadi nggak diganti judul. Enggak. Itu bukan aku banget. Memang agak kendala. Jadi ketika saya hubungin wawancara, orang-orang tuh kenalin, ini Teguh Bintang kan? Ya, pada akhirnya kenalin. Iya, oh iya ini mau saya tulis tabloid Toko. Ya. Nah, yang akhirnya saya tulis 2 kali, wawancara 2 kali ya Deddy Corbuzier. Tulis di Toko, terus berikutnya saya tulis di Bintang gitu. Terus ada siapa? Brigita Priscilla atau siapa gitu dulu, penyiar Metro TV, saya tulis itu. Tapi pada saat di Toko, dia maunya budaya-budaya kayak Cak Nun, Rendra Putu Wijaya, terus Rianti Arno, kayak gitu-gitu. Jadi memang yang di Bintang juga nggak muat. Jadi maunya yang serius-serius kalau yang di tabloid Toko. Mas kan banyak nulis tentang artis dan lain-lain. Itu tuh yang bikin up mereka itu atau banyak dikonsumsi oleh publik itu lebih ke cara bermusik mereka atau ke kehidupan pribadi atau apa Mas sebenarnya? Jadi kalau misalnya gini, saya jadi ingat omongan teman saya, sebenarnya musik itu kalau dipromosikan melalui media cetak itu nggak masuk. Karena musik itu didengerin. Iya. Musik itu paling tepat lewat TV atau radio atau YouTube lah kalau era sekarang. Kalau dulu itu lebih tepat lewat radio sama TV karena bisa langsung dengerin musiknya. Kalau misalnya lewat cetak, yang menarik nggak ngomongin musiknya, yang ngomongin sisi proses kreatif di balik itu. Misalnya, oh saya bikin lagu ini karena patah hati, oh saya bikin lagu ini karena gagal cinta, oh saya bikin lagu ini karena ditolak atau bla 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 gitu. Biasanya lebih ke di luar musiknya, di luar musiknya. Kan banyak tuh kan kayak musisi ya, ikut godong di sisi ininya, di sisi ininya. Jadi gini, mereka beranggapan dengan sebenarnya gini, orang karyanya pengen didengar, mana dulu nih? Apa karyanya didengar dulu? Apa orang yang berkarya itu didengar dulu? Nah iya. Iya kan? Iya. Jadi dia beranggapan kalau orangnya udah terkenal, maka dia berkarya apapun karyanya akan ke bawah. Ya. Atau dia berkarya dulu moncer, nanti yang bikin pun akan terkenal. Tapi dalam faktanya nggak seperti itu. Ternyata nggak seperti itu. Banyak orang terkenal begitu bikin lagunya nggak naik juga banyak. Ada. Atau banyak lagu yang terkenal penciptanya siapa nggak tahu juga banyak. Kayak misalnya Goyang Dompet itu kan lagu sangat terkenal, tetapi tidak semua orang tahu itu penciptanya siapa. Atau lagu Terlena yang dibawain Ikke Nurjana, tidak semua tahu itu penciptanya siapa. Mere juga tuh puter misalnya kayak gitu, atau Poco-Poco siapa yang bikin lagunya. Jadi itu dua hal yang berbeda, Tetapi untuk gampangnya udah terkenal dulu, ketika jadi terkenal dia jadi figur yang disukai, mudah-mudahan karyanya disukai. Chance untuk dikenalnya lebih banyak Mas ya. Yeah. Karena sudah dikenal orang si pengkaryanya gitu ya, si musisinya. Nah, Mas, wawancara atau menulis yang paling berkesan Mas Teguh siapa Mas? Sebenarnya semuanya berkesan ya. Karena itu tadi kan saringannya saya harus suka dulu dengan narasumber yang akan saya tulis, atau peristiwa yang akan saya tulis juga saya harus suka dulu gitu kan. Itu saringan pertama. Sebab kalau misalnya saya melakukan sesuatu yang aku nggak suka, pasti akan ada kesalahan. Pasti akan ada kesalahan. Karena nggak ikhlas kan. Pernah diklaim ya Mas, wah lu kok nulis kayak gitu sih tentang gua? Saya pernah itu. Jadi waktu itu karena penugasan ya harus wawancara ini gitu kan. Ada salah satu tokoh. Ternyata saya wawancara per telepon, saya tulis apa adanya. Ternyata si tokoh yang saya wawancara itu dimarahin oleh perusahaannya. Oke, ini dukanya nih ya. Nah, sebenarnya sih nggak duka juga, saya nggak pernah mikir kayak gitu-gitu ya udah harus dihadepin gitu kan ya agak sedih juga lah karena kan dia jadi dimarahin gitu kan, Nah kalau yang memang bener-bener paling agak cukup ciut ya, bukan ciut lah, apa namanya ya, jadi waktu wawancara Angel Elga. Ini soal personal Angel Elga, kita investigasi, wawancara RT segala macam bla 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 bla, kita tulis,
ternyata dia nggak berkenan. Apa yang kita tulis semuanya benar, tetapi narasumber nggak mau ditulis seperti itu. Nah, media salah karena yang bersangkutan nggak mau ditulis. Salah, tetap salah, walaupun dia public figure, kita nulis tanpa izin dia salah. Walaupun informasinya benar ya. Walaupun informasinya benar. Karena dengan tulisan ini dia berdampak macam-macam buat yang ditulis. Walaupun tulisan ini benar. Nah, itu termasuk kode etiknya memang harus izin. Kecuali tokoh yang kita tulis itu adalah tokoh pejabat negara yang menggunakan APBN yang dia harus bertanggung jawab pada rakyat Indonesia, itu nggak apa-apa. Oh gitu. Itu ya, beda ya. Kalau ini kan dia nggak. Kalau masalah personalnya personal nggak boleh, sangat nggak boleh. Dan nggak bisa. Ya kamu kan public figure, nggak bisa. Tapi secara realistisnya kan emang semua publik kan emang pengen tahu itu. Walaupun tetap nggak boleh, tetap harus izin. Terkadang ya teman-teman wartawan itu dihadapkan dengan perusahaannya masing-masing yang mengharuskan udah tulis aja karena ini bagus, harus naik dan segala macam. Sementara wartawan sendiri kan punya kedekatan emosional kan dengan artis yang nggak mudah mereka bangun gitu kan. Nah, pernah nggak tuh Mas? Satu sisi Mas Teguh dekat dengan si artis, satu sisi ini perusahaan neket nih harus nulis nih. Pernah Mas? Ya ini ya pernah juga ya. Waktu itu tahun 90 kematian Galang kalau nggak salah. Jadi saya punya akses untuk masuk ke situ, tetapi kan ada hal-hal yang nggak layak untuk dituliskan. Misalnya ada lain. Ya tetap saya belain narasumber lah. Karena ya mungkin bukan hanya Iwan aja, siapapun saya tetap lebih membela narasumber. Jadi artinya gini loh. Kita bekerja di bawah undang-undang, ada undang-undang pers, jurnalistik. Kalau narasumber nggak mau ditulis, ya nggak boleh ditulis. Ketika dia ngomong off the record, kita harus setia, harus amanah juga, nggak ditulis. Udah pegangannya itu. Karena gini loh, kalaupun dipaksain ditulis, nggak langsung mendadak menambah oplah, ya kan? Kalaupun ditulis, dan kalaupun tidak ditulis, tidak lantas membuat perusahaan bangkrut. Iya kan? Resikonya kan nggak ini, dan ini kan juga hanya bagian kecil dari seluruh partitur di itu kan. Tapi sikap seperti ini tuh kalau kita lihat saat ini ya itu sudah mulai luntur. Banyak yang dalam tanda kutip media membela seolah-olah membela audiensnya mereka, seolah-olah membela keinginan si audiens gitu kan. Gitu. Gimana tuh Mas melihatnya? Keinginan pembaca atau ini ya sebenarnya itu nggak boleh lah, nggak boleh. Jadi gini loh, pembaca atau pemirsa TV, penonton YouTube apa pengen tahu semuanya, tetapi kan ada hal yang tidak boleh tahu. Ada perkataan gini lah, kalau kamu masuk ke rumah orang, begitu keluar butakan matamu, tulikan telingamu. Artinya kamu nggak boleh menceritakan apa yang telah kamu lihat dan nggak boleh menceritakan apa yang kamu dengar. Dan bahkan cerita yang baik pun tidak serta-merta itu akan baik untuk diceritain, apalagi cerita buruk. Jadi ya itulah jurnalis itu memang kalau untuk di dunia hiburan itu saya nggak bilang banyak madorotnya ya, pasti banyak manfaatnya juga ketika orang untuk populer segala macam untuk pekerjaannya. Tetapi ketika yang hal-hal yang nggak layak untuk ditampilkan ya itu madorot. Nah kalau dari Mas sendiri kan di dunia untuk media kan udah cukup senior Mas ya, wartawan senior juga ya. Melihat perkembangan dari media sekarang itu seperti apa sih Mas? Jadi gini, sekarang wartawan sekarang itu udah tak sanggup mengakses langsung ke narasumber utama. Udah nggak sanggup. Kenapa? Ya nggak sanggup aja. Satu, nggak punya ketahanan, mungkin nggak punya kedekatan, mungkin nggak punya nomor kontaknya, nggak punya kesempatan untuk ketemu. Ya. Akhirnya apa? Dia wawancara nulis berdasarkan Instagram, YouTube, Twitter, Facebook. Dari situ jadikan sumber utama, baru ditafsirkan, diketik di situ. Udah sekarang jurnalistik hari ini kayak gitu. Tapi kalau di ekonomi, kalau di politik, orang masih bisa datang ke kantor DPR, bisa datang ke ini, masih bisa wawancara langsung. Tapi kalau untuk hiburan kayak gitu, hari ini kayak gitu.
Jadi ya resensi Instagram aja. Oke, berarti kesimpulannya emang ada kode etik juga ya untuk menulis sesuatu. Ada hal-hal yang nggak langsung ditulis di situ, ada batasannya juga, karena juga seperti Mas bilang tadi ada undang-undangnya ya. Ada. Walaupun publik itu atau orang di luar konsumennya itu emang butuh yang lebih terbuka gitu kan. Ya tapi ya mau bilang apa, karena kerahasiaan seseorang itu ya harus dijaga ya. Itu privacy mereka. Media itu acap kali hasil produk media itu acap kali dipersepsikan Mas berbeda oleh si audiensnya. Terkadang audiens tergiring ke hal yang positif, juga sebaliknya tuh tergiring ke hal yang negatif gitu kan. Nah itu nggak bisa dihindarin tuh Mas. Nah gimana para insan media meminimalisir, satu meminimalisir, kedua apakah memang media juga bisa digunakan untuk menggiring opini demi kepentingan tertentu? Jadi gini ya, ini media sebenarnya seandainya media itu dibiayai oleh negara, bukan oleh swasta, itu media bisa tumbuh menjadi media yang ideal. Artinya menginformasikan hal-hal yang bermanfaat buat khalayak ramai. Tetapi ketika media dipegang oleh swasta, dia berharap untung dari memberitakan sesuatu. Karena dia berharap untung dari memberitakan sesuatu, mau nggak mau dia harus cari iklan. Karena nyari iklan, dia harus mengikuti apa yang membayar. Nah, akhirnya media berpihak pada yang bayar. Akhirnya kebenaran ditentukan oleh siapa yang bayar. Oh, bener. Akhirnya ke situ. Karena apa? Media nggak mungkin bisa hidup tanpa uang atau tanpa iklan. Dari situ. Nah, ketika tekanan makin besar, kebutuhan media makin besar, dia harus berkembang, jumlah karyawan makin banyak, harus makin banyak mendengarkan orang yang membayar. Disitulah akhirnya kehilangan identitas media itu sendiri. Awalnya kan media, media ini idealis, akan menyuarakan suara rakyat. Tetapi begitu menyuarakan suara rakyat, bertentangan dengan pihak yang membayar. Sementara dia butuh hidup. Ya mau nggak mau, pelan-pelan idealis itu kan akan terkikis. Tetapi sebenarnya hal itu juga nggak membuat media itu menjadi haram, ya nggak apa-apa juga. Karena sejarah media lahir itu juga memang untuk kepentingan pengusaha. Ini saya ngikut sejarah lahirnya media di zaman Julius Caesar ya. Kan pengusaha nyuruh para wartawan atau jurnalis yang penulis jurnal suruh datang ke keraton, ke kerajaan. Jadi suruh membaca apa yang ditempel di dinding kerajaan, bunyinya apa. Jadi pengusaha banyak menyuruh suruhan-suruhannya itu yang akhirnya sekarang disebut reporter. Jadi dia membawa ini catatan apa yang ditulis di dinding kerajaan nanti dilaporkan. Jadi yang ditulis di kerajaan adalah undang-undang, misalnya hari ini tidak boleh nanam pohon ini, hari ini aturan permainan antara raja dengan rakyat dengan pengusaha. Nah itu yang akhirnya menentukan si pengusaha harus ngapain. Oh berarti saya harus begini itu berdasarkan undang-undang yang ditulis di situ. Nah dalam perjalanannya kayak di Indonesia, John Peter Sukun masuk ke Indonesia tahun 1611. Dia juga mendirikan media untuk apa ya, propaganda terhadap VOC, dagang. Jadi memang awalnya itu juga untuk dagang. Media itu juga untuk dagang, untuk kepentingan pengusaha. Jadi ya ketika menjadi kadang-kadang juga bisa menguntungkan si narasumber atau tidak, ya itu udah sewajarnya sih. Tapi misalnya gini sih, yang memang akhirnya dirugikan adalah pembaca ketika media itu menginformasikan tidak sesuai yang diharapkan, menginformasikan hal yang tidak dibutuhkan. Ya. Nah itu jelas merugikan. Nah, kalau di dalam industri hiburan nih Mas, media juga bisa ya banyak lah artis-artis atau seniman yang naik karena media. Tapi ada juga yang turun karena media. Jadi di dunia hiburan itu berita baik atau berita buruk adalah menguntungkan buat si artis. Jadi artis itu ngejar supaya populer, udah titik. Dengan populer dia jualan gampang. Mau dia jualan
acting, mau dia jualan lagu, dia pokoknya ngejar populer dulu lah. Makanya dia rela, karena orang maunya berita buruk, dan memang dalam dunia jurnalistik good news is bad news ya. Jadi gitu. Berita bagus, suatu berita itu dianggap bagus adalah ya kabar buruk, ya sesuatu yang buruk. Orang tuh mau senang dengerin orang susah. Ketimbang, iya rata-rata kan berangkatnya dari situ. Orang tuh senang dengerin orang lain susah. Makanya media berlomba-lomba memberitakan tentang hal-hal yang buruk tentang narasumber. Nah, si narasumber itu, artis itu, mau artis sinetron, film ataupun musik, ya seneng aja. Toh akan dikenal. Makanya karena dia nggak punya cerita buruk, dibuatlah di setting bahwa dia seolah-olah begini, seolah-olah begitu. Untuk apa? Supaya media mau memuat, supaya orang mau denger atau mau baca. Karena maunya yang cerita buruk terus. Jadi ya artis ngikutin selera dari si pembacanya. Nah setelah populer, ya dia punya harga tersendiri. Dia nggak mau diceritain yang buruk-buruk. Mulai dibersihkan. Mulai dibersihkan. Cuci tangan. Tapi nggak sedikit juga Mas yang akhirnya terjeblos ya, karena buruk terus akhirnya masyarakat juga nggak suka, ya simpati dengan karyanya. Iya banyak juga. Akhirnya kan masyarakat tahu juga, oh ini settingan ini, dan sebenarnya sih ambruknya tuh bukan karena ini, karena karyanya juga memang tidak layak untuk dijual. Ya kasus gini aja lah, Dewa 19 Ahmad Dhani, saya juga heran ya, orang dia menurut saya termasuk salah satu figur yang dibusukkan oleh media. Kenapa saya katakan begitu? Karena hampir banyak media itu, terutama ketika dia kasus perceraiannya dengan Maya, itu banyak media menulis buruk ya, memberitakan buruk. Tetapi sama karyanya tetap suka. Sama Ahmad Dhaninya nggak suka, tapi sama karyanya suka. Bahkan Dewa 19 pernah dikontrak oleh seseorang tanpa Ahmad Dhani, karena orang itu nggak suka Ahmad Dhani tapi suka sama Dewa. Dia akhirnya ya Ahmad Dhani orangnya bijaksana dan keren banget, ya nggak apa-apa. Saya nonton Dewa 9 konser, Ahmad Dhani nonton, karena yang nyewa itu nggak suka Ahmad Dhani. Loh iya gitu ya? Iya, karyanya suka, tetapi sama orangnya nggak suka. Beda lagi sama orangnya suka tetapi karyanya nggak suka, ya tetap nggak jalan. Dewa 19 tetap jalan karena yang karyanya disukai, walaupun dia mungkin nggak suka sama gaya Ahmad Dhani. Dan walaupun sebenarnya orang nggak suka Ahmad Dhani kan karena dicuci otak sama media salah memberitakan. Bagi orang yang mungkin udah kenal dengan Ahmad Dhani akan tahu. Kembali lagi seperti tadi Mas, good news is bad news. Iya, gitu ya. Iya. Seperti tadi lu bilang apa? Dua mata pisau antara good news dan bad news itu mungkin ya. Kesimpulan di situ. Benar banget. Bikin karya makanya dari hatinya akan tersirat, tapi wih. Gue selama ada angin pasti gue bisa bikin karya. Jadi intinya sejelek apapun tampang lu misalnya ya kan, sejelek apapun nama lu, kalau karya lu bagus ya udah bagus aja. Ini masih gitu bagus aja. Iya. Jangan suka nyalain ini gara-gara media nih nggak ngangkat gue atau gimana. Kalau emang karya lu bagus ya. Jadi karya itu kan akan menemukan jalannya sendiri. Walaupun tidak dipromosikan, dia akan menemukan jalannya sendiri. Seperti matahari, dia akan nyari celah sendiri. Walaupun ada dahan, ada awan, dia tetap bersinar di balik dahan dan awan itu. Tapi apakah selama itu bad news akan menjadi good news, tergantung dari para bor-bor semua menilainya, ya kan? Ya yang pasti dari media pasti akan memberikan berita-berita yang positif. Nah. Karena juga kita sebagai manusia juga pasti ada positif dan negatifnya, gitu kan ya. Kekurangan media mungkin ya karena info-info yang mungkin kurang akurat atau apa. Tapi ya pasti gue yakin media ini salah satu corong ya untuk mensupport bagi terutama untuk musisi baru, begitu juga produk-produk dan lain-lain lah. Dan mungkin di sini Behind the Show ingin mengakhiri setelah beberapa jam kita ngobrol dengan Mas Teguh dan panjang banget dan banyak ilmu ya kita. Dan banyak hal-hal yang ternyata begini, begini. Thank you Mas Teguh. Atas waktunya. Sip. Dan kita dari Behind the Show ucapkan terima kasih, dan ada merchandise dari kita walaupun kecil-kecilan Mas. Ya.
Ini warna putih sesuai baju Mas. Oke. Ada behind the show. Ya mudah-mudahan behind the show ini episode 1 sukses ya. Amin. Amin. Belum sampai sebulan udah langsung 2000. Amin. Nah, mantap. Mantap. Keren. Ya. Dipakai di masa Iya. Mas Teguh juga. Tapi Oke, siap. Mas Teguh di masa pandemi kayak gini ngelakuin apa aja sekarang nih? Jadi aku tetap nulis. Oke. Jadi karena banyak waktu saya banyak nulis cerpen. Mungkin kalau ada rezeki pengen saya terbitkan udah 30 judulan lah. 30 judul udah ada yang pernah diterbitkan. Saya tulis di Kompasiana banyak. Dan menurut saya cerpennya tuh keren-keren. Nggak kayak orang-orang nulis lah. Nulis puisi juga, nulis berita juga. Nah buat lo juga Bor, jangan lupa nih kalau lo suka dengan kemasan dari Behind the Show ini sendiri, jangan lupa untuk kunjungi ke official YouTube kita ya di Zonmer Official, dan juga jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Tekan lonceng. Wing. Nah ini ada quote dari Mas Teguh nih buat lo Bor-Bor yang lagi nyaksiin Behind the Show. Monggo Mas. Oke, segala sesuatu bisa ditaklukkan dengan ilmu pengetahuan. Jadi jangan bosan belajar. Tuh. Jangan bosan. Apalagi jangan bosan nonton Behind the Show. Nah benar, gitu kan? Karena gue Bismar, Nyong Kunci, dan Alan akan terus mengupas orang-orang di belakang layar. Pastinya di Behind the Show.